bahwa negara kita luar biasa lain dengan negara lain. Artinya dalam sistem hukum kita, Tuhan ditarik dalam sistem perundang-undangan. Itulah yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya ada bapak-bapak dengan bapak-bapak masuk kamar di hotel. Harus pelangi itu ya macam-macam. Ada yang agnostik, tidak mau kenal agama. Kenapa Indonesia harus kawin ijab kabul, harus kawin di gereja? Kenapa tidak bisa, tidak usah dicatat tapi tanpa agama? Tidak bisa. Itu kaum agnostik. Demikian juga LGBT. Kumpul semua dulu, saya ingat di Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali saya Yanuar Adi hadir menemani Anda, dan kali ini kita di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan nilai-nilai atau norma Pancasila dan berkaitan dengan penyimpangan seksual juga. Tentunya saya tidak sendirian, karena bersama dengan kita pada podcast Tarik Mase hari ini sudah hadir Bapak Pramono Sukolegowo, seorang pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Apa kabar Pak Pramono? Baik, luar biasa. Sehat ya Pak ya? Pertemuan hari ini, yes. Baik, Pak Pramono, terkait dengan topik atau tema kita hari ini, terkait dengan Pancasila dan juga penyimpangan seksual, Pak. Seperti apa sih mungkin nilai-nilai dari Pancasila ini dapat bermanfaat untuk menghindari adanya penyimpangan seksual, Pak? Ya, nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai kehidupan bangsa. Dimana kalau kita mengerti, itu sudah menjadi bagian dari Pancasila. Jadi maaf saja ya, saya katakan bahwa negara kita luar biasa lain dengan negara lain. Artinya dalam sistem hukum kita, Tuhan ditarik dalam sistem perundang-undangan. Itulah yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, menjadi sila pertama. Dan itu terbukti di dalam pasal konstitusi, ada pasal 29 UUD 45, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Hubungannya dengan penyimpangan seksual adalah seksual yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, kan? Nah, berarti itu sudah jelas rambu-rambunya di Indonesia itu melanggar sila-sila di dalam Pancasila, terutama sila pertama. Iya, lalu mungkin dalam implementasinya di masyarakat, Pak, sebenarnya seperti apa sih mungkin nilai-nilai Pancasila ini dapat mencegah adanya semakin banyak praktek penyimpangan seksual seperti itu? Ya, karena di dalam masyarakat saat ini diberondong dengan gambaran daripada penyimpangan seksual, mulai dari pemakaian HP. Tapi sebetulnya, maaf kalau bicara ini penyimpangan dosa pada zaman kenabian dulu. Di dalam Alkitab dan Al-Quran itu ada kisah Nabi Lut. Itu sudah tidak diperkenankan Tuhan, penyimpangan seksual itu. Demikian juga saat ini marak sekali kita bisa melihat gambaran orang yang homoseks dan lesbian yang terpapar vulgar menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana mengantisipasi dengan nilai-nilai kehidupan bangsa? Dan ini mesti harus dari atas. Tidak ada air yang mengalir kalau tidak dari atas. Dari bawah ke atas tidak bisa. Maka harus ada produk perundang-undangan yang mengantisipasi segala hal penyimpangan seksual yang dianggap mengganggu kepentingan individu maupun bagi masyarakat. Masyarakat kita tentunya gerah apabila kita melihat pada pantai-pantai di negara barat, keadaannya seperti itu. Tapi masyarakat kita akan risih. Maka negara harus mengantisipasi. Dan itu ada pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Dan yang di bawah, produk mulai dari bawah, perda kan paling bawah. Itu mesti harus sinkron dengan norma dasar konstitusinya, yaitu Pancasila. Iya, bicara mengenai hukum, Pak, atau dalam hal ini kaitannya dengan sanksi. Sebenarnya tindakan menyimpang secara seksual itu seperti apa, Pak, sanksinya kalau di Indonesia ini secara hukum? Ya, jadi sanksi yang sudah diterapkan. Sanksi kita mesti harus produk daripada perundang-undangan, yaitu DPR saat ini. Di DPR sudah ditentukan mengenai penyimpangan seksual, yaitu terutama yang dipidana itu bagi orang dewasa yang melakukan bagi anak di bawah umur sesama jenis, misalnya terjadi percabulan, menggerayangi dan sebagainya, kemudian di posting menjadi vulgar seperti itu, dan apalagi perkosaan, mulai dari percabulan.
Percabulan itu merupakan delik biasa, jadi orangnya langsung bisa dipidana tanpa ada aduan. Tapi untuk yang percabulan dewasa itu belum diatur. Misalnya sama-sama dewasa saling lus-lusan yang sama-sama laki-laki misalnya, maaf ya. Itu kalau tidak ada aduan ya tidak. Tetapi kalau yang dilus-lus itu adalah anak-anak, itu sudah langsung terkena karena itu tindak pidana biasa. Ya, saya kira itu muncul di dalam bentuk hukum, yaitu perundang-undangan pasal 292 dan KUHP baru 441 kelihatannya, itu nanti bisa dicek lagi. Iya, tadi Bapak menyampaikan jika misalkan, ya mohon maaf, dua pasangan sesama jenis ini elus-elusan gitu ya, Pak ya. Tapi tidak ada yang melapor, itu tidak masalah. Tapi seandainya misalkan ada masyarakat yang mengetahui atau sebagai saksi mata gitu, bisa melapor tidak, Pak? Jadi kalau itu yang satu adalah anak-anak di bawah 18 tahun, itu langsung penegak hukum itu bertindak. Itu loh, penegak hukum bertindak. Tapi kalau dewasa-dewasa, DPR masih berkutat, ada yang pro dan kontra. Jadi ingat ya, kalau ini langsung ditangkap, apabila kita lihat objek yang sedang, maaf ya, melakukan hubungan suami istri, tapi satunya anak-anak, itu negara bisa langsung melalui aparat. Tapi kalau itu dewasa-dewasa, ini menjadi tawaran di DPR, mau ditangkap atau tidak. Itu misalnya ada bapak-bapak dengan bapak-bapak masuk kamar di hotel. Tapi kalau bapak-bapak dengan anak-anak bisa. Itu maknanya itu. Ini masih menjadi tawaran di DPR. Maunya yang kontra ya, oh pokoknya bapak anak sama saja. Tapi belum. Baru yang satu di bawah umur. Iya. Kalau Bapak melihat sendiri Pak di Banyumas, ada tidak Pak perda mungkin yang dapat mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindak penyimpangan seksual semacam itu? Masalahnya perda kan dalam sistem pidana saat ini menjadi pelanggaran. Padahal penyimpangan itu merupakan kejahatan. Jadi kejahatan lain dari pelanggaran, maka itu bukan ranahnya Pemda mungkin menurut saya ya. Itu ranahnya perundang-undangan negara. Perda mengatur seperti halnya membuang sampah, ketertiban umum. Karena wanita pelacurnya tidak ditangkap, tapi germonya yang ditangkap. Jadi malam-malam berkeliaran, itu ketertiban umum. Jadi untuk langsung ke penyimpangan seksual, saya kira pantasnya dibentuk undang-undang, bukan perda. Jadi hukum yang di atasnya. Iya. Tapi kalau misalkan seperti kaitannya prostitusi online seperti itu bagaimana Pak? Mungkin yang sesama jenis kaitannya ya, karena kita sedang berbicara penyimpangan seksual Pak. Jadi kalau di dalam KUHP yang masih berlaku saat ini ya, yang berlaku saat ini kan masih tinggalan Belanda, sampai nanti dibuat sudah dibuat, berlaku tahun 26. Tapi saya ngomong yang sekarang, yang masih berlaku kan Belanda. Ya toh? Jual beli prostitusi itu tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Tapi germo yang mengusahakan itu yang ditangkap. Tapi misalnya ada orang yang menjual diri untuk nanti makan sate misalnya, itu tidak bisa ditangkap. Karena sistem kita masih menggunakan sistem Belanda. Nanti kita lihat pada KUHP yang baru ya toh. Tapi yang bicara hukum yang masih berlaku sekarang yaitu germo yang mengusahakan itu yang ditangkap ya, diadili harusnya. Tetapi bagi mereka yang, kecuali makanya kalau kena perda itu yang garukan di terminal itu karena melanggar ketertiban umum, bukan karena menjual diri. Karena menjual diri ranahnya KUHP. Pelanggaran ranahnya perda untuk ketertiban masyarakat. Maka ditangkapnya karena mengganggu ketertiban umum. Jadi bencong-bencong sama wanita P itu ditangkapi. Tapi objeknya itu bukan pidana karena KUHP-nya. KUHP enggak apa-apa. Yang dilarang adalah germonya. Oke. Baik, Pak Pramono. Jika kita bicara terkait hal itu ya Pak, penyimpangan-penyimpangan. Kalau di Banyumas sendiri pernah tidak Pak, Bapak mungkin sebagai seorang pakar hukum melihat atau mengetahui adanya praktek atau kasus penyimpangan seperti ini, Pak? Ya, fenomenanya ada. Karena saya mendengar ada kumpulan arus pelangi di Hotel Iritsit dulu di Dynasty. Arus pelangi itu ya macam-macam. Ada yang agnostik, tidak mau kenal agama. Kenapa Indonesia harus kawin di ijab kabul, harus kawin di gereja? Kenapa tidak bisa
tidak usah dicatat tapi tanpa agama tidak bisa, itu kaum agnostik. Demikian juga LGBT, kumpul semua dulu saya ingat di dinasti. Jadi naga-naganya kumpul kan berarti ada masyarakat sini yang ikut. Jadi sampai sejauh mana saya tidak tahu populasinya, tapi pernah ada dialog arus pelangi yang beda-beda dengan kita yang minta agar mengesahkan LGBT. Itu yang fenomenanya ada, tapi jumlahnya berapa, tempatnya di mana, kumpulnya di mana, saya belum tahu. Oke, nanti kita tanya ya Pak ya. Jangan nanti ketularan. Oh iya betul. Tapi memang agak cukup meresahkan beberapa waktu lalu ada pemberitaan terkait dengan arus-arus semacam itu ya Pak ya. Dan sebenarnya Pak, kalau dari sisi masyarakat Pak, bagaimana sih kita menghindari adanya hal-hal semacam itu jika dikaitkan dengan Pancasila ini Pak? Karena ini arus informasi luar biasa. Kenapa kita tidak seperti Belanda, tidak seperti negara-negara maju yang mengesahkan LGBT? Itu kan masalahnya itu. Ya toh? Jadi ketularan. Lah ketularan antisipasinya kita sudah mempunyai perangkat hukum yang lain dengan negara barat. Karena di sana Tuhan nilai, di negara kita Tuhan masuk di dalam sistem hukum. Tuhan ditarik, maka bunyinya perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di Belanda nggak ada berdasarkan ketuhanan, nggak ada. Itulah modal kita. Maka semuanya harus berdasarkan Tuhan. Padahal penyimpangan seksual semuanya menghindari Tuhan kan. Iya. Oke, baik Pak Pramono, sebenarnya menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini Pak. Namun sayangnya waktu kita terbatas. Satu lagi Pak, mungkin ada pesan, harapan atau mungkin semacam imbauan Pak kepada masyarakat terkait dengan adanya penyimpangan seksual ini. Tentunya ranahnya kaitannya dengan mengantisipasi, mencegah dan Pancasila Pak. Ya, dari masyarakat sendiri sudah jelas tadi, dari dunia kedokteran sudah mengatakan timbulnya penyakit-penyakit yang muncul karena penyimpangan seksual itu jelas, sehingga masyarakat harus sadar. Dan kembali lagi, kalau itu menjadi ranah hukum, masyarakat harus mengerti bahwa penyimpangan seksual pun ada perangkat hukumnya. Itulah yang menjadikan masyarakat harus mengerti bahwa kita lain dengan negara lain. Kalau negara lain mengawinkan perkawinan LGBT, tapi di Indonesia tidak ada tempat untuk hal itu. Sudah pasti dilarang ya Pak ya? Pasti dilarang. Tinggal perilakunya nanti yang kayak apa dirumuskan di DPR. Tetapi sinkronnya dengan sila pertama itu sudah sangat sinkron, dan pasal 29 negara berdasarkan atas ketuhanan. Di negara lain tidak ada yang seperti ini. Karena apa? Ketuhanan kita ketuhanan yang plural. Sedangkan negara lain berpijak pada satu agama kan. Itu bedanya. Negara-negara agama satu agama. Kita tidak melindungi semua agama. Ya baik, terima kasih Pak Pramono Suko Legowo selaku pakar hukum dari Fakultas Hukum Unsud Purwokerto untuk kesempatannya hadir di podcast Tarik Mase RRI Purwokerto kali ini Pak, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Pramono. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan juga penyimpangan seksual. Saya Yanuar Adi undur diri, tunggu lagi untuk kesempatan yang akan datang di podcast Tarik Mase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.